warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Himatun Najah, NIM 4112319022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai software olah data statistik open source, yaitu R dan PSPP untuk memenuhi tugas mata kuliah workshop komputer dan statistika yang diampu oleh Bapak Amidi SSI MPD. Ada banyak software olah data statistik yang open source. Salah satunya adalah R dan PSPP. Langsung saja kita simak penjelasan dari R dan PSPP. Yang pertama ada R. R merupakan suatu bahasa komputer dan merupakan lingkungan pemrograman interaktif untuk analisis data dan grafik. Bahasa R merupakan bahasa tingkat tinggi untuk komputasi. Bahasa R memungkinkan kita untuk menghitung, melihat data, dan program secara interaktif dengan umpan balik yang cepat, sehingga memungkinkan kita untuk belajar dan memahami tentang data. R dikembangkan oleh Rick Becker, John Chambers, dan Alan Wake dari AT&T Bell Laboratories pada tahun 1976. R ditulis oleh Ross IHK dan Robert Gentleman di Universitas Auckland, Selandia Baru. Banyak kelompok orang yang telah berkontribusi pada R dengan mengirimkan kode dan melaporkan bug. Sejak pertengahan tahun 1997, telah ada grup inti R, yaitu R Development Core Team, yang dapat memodifikasi arsip kode sumber R. Berikut merupakan tampilan awal dari R. Berikut merupakan kelebihan dari R. Yang pertama, R gratis. Yang kedua, kemampuan grafik yang baik. Yang selanjutnya, unggul untuk simulasi dan analisis yang membutuhkan pemrograman secara intensif. Kemudian, R mendorong kita berpikir tentang analisis data. Kemudian, ahli statistika dapat mengembangkan metode dengan membuat package. Berikutnya, efektif dalam pengelolaan data dan fasilitas penyimpanan. Kemudian, R lengkap dalam operator perhitungan array. Dan lengkap dan terdiri dari koleksi tool statistik yang terintegrasi untuk analisis data. R dapat dikembangkan sesuai keperluan dan kebutuhan dan sifatnya yang terbuka. Setiap orang dapat menambahkan fitur tambahan dalam bentuk paket ke dalam software R. Yang terakhir, R banyak digunakan untuk pemrosesan big data. Selain memiliki kelebihan, R juga memiliki kekurangan. Yang pertama, R tidak user friendly. Yang kedua, terlalu banyak komen. Setiap perintah dijalankan dengan menulis kode. Meskipun dengan bantuan beberapa package, analisis dengan user interface yang lebih friendly dapat dilakukan. Yang ketiga, pengendalian variabel yang tidak rapi. Kemudian, cara untuk penamaan dan menggantikan nama variabel yang sangat rumit. Kemudian, R tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis multivariabel. R memiliki kemampuan yang rendah untuk memilih himpunan variabel. Berikutnya, R mudah membuat kesalahan, jadi error sudah menjadi hal yang biasa. Berikutnya, yang kedua ada PSPP. PSPP atau Perfect Statistic Professionally Present merupakan software yang berfungsi untuk membantu pengolahan atau analisis terhadap data statistik. PSPP disediakan terutama untuk pengguna yang lebih memilih menggunakan sistem operasi open source,
seperti Linux, dan bagi pelajar atau mahasiswa yang membutuhkan analisis statistik yang mudah dipelajari dan dipergunakan tanpa harus mengeluarkan biaya. PSPP adalah aplikasi gratis untuk menganalisa sampel data. PSPP juga memiliki tampilan antarmuka grafis atau GUI dan antarmuka baris perintah konvensional. PSPP dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman C dan menggunakan GNU Scientific Library untuk rutinitas matematika. Proyek PSPP awalnya disebut Fiasco, lahir pada akhir tahun 1990-an sebagai perangkat lunak yang gratis. Perangkat lunak ini menyediakan satu set dasar kemampuan statistik seperti frekuensi, cross-type compression mean, t-test, one-way ANOVA, regresi linear, regresi logistik, reliability seperti Cronbach alpha, not failure atau Weibull. Kemudian ada reordering data, non-parametric test, faktor analisis, cluster analisis, principal component analysis, Chi-square analysis, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan tampilan awal dari PSPP. Sama seperti R, PSPP juga memiliki kelebihan. Yang pertama, hampir semua perintah sintak SPSS bisa dikenali PSPP. Oleh sebab itu, user tidak perlu lagi belajar perintah-perintah baru. Kemudian, PSPP dapat digunakan untuk pengujian non-parametrik, deskriptif statistik, dan lainnya. Yang terakhir, pemrosesan yang dilakukan PSPP diklaim sangat cepat dan tidak tergantung dari volume data yang diinput. Kemudian, kekurangan dari PSPP. Yang pertama, tidak adanya menu grafik, analisis yang kurang lengkap seperti tidak adanya korelasi parsial. Kemudian, PSPP tidak memiliki analisis non-parametrik untuk uji dua sampel bebas. Kemudian, tidak ada uji asumsi klasik, VIV, dan tolerance. Yang terakhir, tidak ada uji kolerasi Spearman dan Kendall, dan sebagainya. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai PSPP dan R. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.